semua, salam Andaluri. Kembali lagi dengan saya Sofi. Teman-teman, pada kesempatan kali ini SMA Katolik Andaluri akan dikunjungi oleh Kabid Bidang SMA Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, dalam rangka untuk menyambut Kabid Bidang SMA Dinas Pendidikan, teman-teman kami dari ekskul biola dan gitar sedang melakukan pemanasan untuk menampilkan lagu-lagu yang sangat keren dan luar biasa. Nah, bisa teman-teman lihat di belakang ini. Teman-teman kami dari ekskul gitar dan biola itu sangat keren loh. Mereka sudah berlatih kurang lebih 2 tahun. Dan tentunya mereka juga dibimbing oleh guru-guru yang luar biasa dan keren. Nah, guru yang membimbing mereka itu ada Pater Koma dan Pak Leksi. Kalian bisa lihat sana, ada Pater Koma dan Pak Leksi. Sangat keren sekali. Lalu, lagu-lagu yang akan dibawakan oleh teman-teman kami yaitu ada lagu Mars Andaluri dan Karena Kau Ku Cinta. Dengan lantunan melodi yang sangat keren. Nah, teman-teman bisa lihat mereka sangat bersemangat dalam latihan karena tentu saja harus menampilkan yang terbaik, perfect, karena kita adalah SMA Katolik Andaluri. Nah, teman-teman, dengan kedatangan Kabid Bidang SMA dari Dinas Pendidikan, tentu saja membuat kami anggota SMA Katolik Andaluri sangat senang. Karena dengan kunjungan itu, kami dapat merasa lebih bersemangat dan lebih bergairah untuk selalu belajar dan selalu datang ke sekolah loh. Dan itu juga tandanya kalau SMA Katolik Andaluri adalah SMA yang sangat keren. Dengan kebersihannya, dengan ekstrakurikuler yang sangat luar biasa. Contohnya saja, teman-teman kami dari ekskul biola dan ekskul gitar. Nah, teman-teman, selain itu juga guru-guru di sini juga sudah bersiap-siap untuk menyambut kedatangan Kabid Bidang SMA dari Dinas Pendidikan. Guru-guru di sini apakah mereka nervous atau enggak ya? Kepo. Nah, teman-teman kami yang dari ekskul biola dan gitar sedang melakukan sedikit pemanasan untuk melatih kemampuan mereka. Wait, kok melatih? Mereka tuh sudah jago loh. Hanya untuk melakukan pemanasan. Teman-teman, yuk kita bertanya ke Pater Koma bagaimana tanggapan beliau tentang kegiatan ini. Halo Pater. Ya. Halo. Jadi selamat siang Pater Koma. Nah, Pater, ini Sofi mau tanya-tanya dikit nih. Kan Pater yang melatih teman-teman sekalian dari ekskul biola dan ekskul gitar. Menurut Pater Koma, kunjungan dari Kabid Bidang SMA Dinas Pendidikan ini seperti apa yang dirasakan Pater Koma? Kalau menurut saya, kunjungan ini adalah sebuah kegiatan yang sangat baik supaya dinas itu mengenal bagaimana sekolah ini bisa melangsungkan pembelajaran tidak hanya di ruang kelas secara resmi, tapi juga kegiatan-kegiatan seperti ekstrakurikuler. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya mereka juga bisa melihat lingkungan sekolah ini, tentang keberlangsungannya, kebersihannya, kerapian di ruang kelas, dan juga keadaan guru-guru ketika mereka melakukan pembelajaran dengan murid-muridnya. Diharapkan supaya semuanya bisa sejauh ini berlangsung dengan baik. Oke, terima kasih banyak Pater. Teman-teman, kalau kalian berminat untuk masuk ke SMA Katolik Andaluri, inilah Pater Koma yang akan melatih kalian dalam ekskul gitar juga bahasa Inggris. Saya termasuk loh ekskul gitar dan ekskul bahasa Inggris. Nah, cara mengajar Pater Koma ini sangat-sangat menyenangkan dengan sedikit humor dari Pater Koma tentu saja. Pater Koma orangnya sangat pengertian dan lembut loh. Yes, Father, thank you so much for your participation. Bye, Father. Yeah, guys, as you can see, Father Koma is our teacher at English Club. So awesome. Nah, kami semua di sini lagi senang, lagi menunggu kedatangan dari Kabid Bidang SMA Dinas Pendidikan. Apalagi teman-teman yang akan tampil. Mereka gugup nggak ya? Mereka bakalan tampil depan
depan kabit loh. Saya saja yang bikin videonya hanya merinding. Guru-guru juga sedang menunggu. Jadi teman-teman, seperti yang dapat dilihat, Bapak Kabid baru saja tiba ke SMA Katolik Andaluri dan sekarang sedang disambut hangat oleh guru-guru di sini. Pak Kabid terlihat sangat ramai ya teman-teman. Apakah guru-guru sedang gugup bertemu dengan Pak Kabid? Karena saya saat ini sedang gugup walau hanya melihatnya loh teman-teman. Ya, dan saat ini teman-teman kami dari ekskul musik dan gitar, dari ekskul biola dan gitar sedang memainkan lagu sambutan untuk Bapak Kabid. Nah, penampilan ini juga disaksikan oleh guru-guru lain serta bapak-bapak dari Dinas Pendidikan yang turut serta bersama dengan Bapak Kabid. Teman-teman dapat menyaksikan penampilan dari teman-teman dari ekskul musik yang sangat keren sekali, memukau. Bapak Kabid terlihat sangat menikmati pertunjukan musik dari teman-teman kami. Teman-teman kami terlihat sangat terampil dalam memainkan alat musik mereka. Keren sekali. Teman-teman, berikut adalah pertunjukan dari teman-teman kami dari ekskul musik. Pertunjukan mereka sangat-sangat keren. Mereka akan menyanyikan satu lagu lagi. Mereka akan memainkan satu lagu lagi. Ya, tegang. Ya, tentu saja tegang. Karena disaksikan oleh Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan. Pasti mereka sangat tegang. Saya saja yang menjadi reporter tegang loh.
Lagu kedua yang dibawakan oleh teman-teman kami adalah lagu Karena Kau Ku Cinta. Teman-teman sekalian, itu adalah pertunjukan musik kedua dari teman-teman kami dari Ekskul Musik. Sangat keren sekali, bukan? Nah, ini adalah tanggapan dari Bapak Kabid. Mari kita simak. Jadi contoh untuk pengembangan ekstrakurikuler di bidang musik di sini. Ini baru yang saya lihat. Nah, kenapa saya bilang saya senang sekali? Kalian mainnya hebat. Saya bisa memainkan beberapa alat musik ya. Ya, saya lihat kalian luar biasa. Ini perlu untuk ditingkatkan, dikembangkan ya. Bagi pemain biola, saya sering mendengarkan Tuselo ya. Nanti kalau lihat di YouTube, dua selo tuh ya untuk main selo ya. Nah, saya sering dengar itu, dan kalau biasa di sebelum tidur saya sering dengar itu. Anda punya peluang untuk jadi hebat. Kenapa? Sekarang ini saya berbicara dengan para kepala sekolah di SMA 1 ya. Anda kalau mengembangkan kompetensi Anda punya kecerdasan di bidang musikal. Orang bisa hidup hanya karena kecerdasan di bidang musikal. Kalau Anda bisa memainkan biola dengan hebat ya, maka ini bisa dikembangkan untuk hidup Anda nanti. Saya sering bilang begini, ya, menurut ahli pendidikan namanya Howard Gardner, saya ulang lagi, ya, bahwa kecerdasan manusia itu ada 8. Ada kecerdasannya di bidang gerak, ya, sama seperti Lionel Messi, ya, Cristiano Ronaldo, itu pemain apa tuh? Bola kaki. Sekalipun dia tidak hebat matematikanya, ya, Bapak Ibu guru matematika, sekalipun tidak hebat matematikanya, tetapi main bola gajinya itu triliunan. Itu kecerdasannya itu yang ditingkatkan. Anda lihat dari Sumba ini siapa? Marion Jola. Marion Jola itu tidak perlu hebat matematika. Dia hebat menyanyi. Sekali panggung 50 juta sampai 100 juta. Itu. Jadi kalau Anda dengan kecerdasan musik ini, Anda latihan dengan benar, dengan baik, ya, Anda bisa jadi pemusik yang hebat. Dan Anda bisa hidup dari sana. Pemain gitar yang hebat. Pemain gitar Indonesia yang finger style-nya hebat siapa? Anda pernah dengar? Alibata, ya, betul ya? Alibata. Itu hebat. Sekarang dia hanya main gitar saja, posting di YouTube, views-nya berapa banyak, uangnya masuk. Hobinya dia pakai, uangnya tetap masuk. Gajinya saya jamin lebih tinggi dari kami semua di sini. Bahkan gaji presiden juga kalah. Ya, sama seperti Deddy Corbuzier ya. 1 bulan 3 miliar. Ya itu. Nah, bagaimana kompetensi-kompetensi ini ditingkatkan? Nah, tadi saya berbicara bahwa yang pintar itu Bapak Ibu guru bukan hanya dia pintar matematika, bukan, atau pintar fisika, pintar kimia. Kenapa? Bagi seorang pedagang, matematika yang terlalu rumit, fisika yang terlalu rumit, kimia yang terlalu rumit itu tidak akan dipakai.
Bukankah pedagang itu dia hanya butuh tambah kali kurang bagi? Betul ya? Matematika yang integral, ya, matriks, apakah akan diterapkan? Mungkin saja diterapkan, tapi tidak hebat yang nanti kewirausahaannya yang ditingkatkan. Oleh karena itu anak-anak sekalian, ya, tingkatkan bakat dan minatmu, ya. Ini baik sekali, ya. Kemudian rajin juga belajar. Setiap orang itu kecerdasannya, tadi saya bilang ada 8. Ada yang punya 1 saja, ada yang punya 2, ada yang punya 3, ada yang punya banyak, ya. Oleh karena itu tingkatkan setiap kecerdasan Anda, ya. Setiap kecerdasan, apalagi musik ini membuat otak kiri kita bisa ini. Jadi orang-orang yang punya wawasan yang luas, kemudian bisa mengaktifkan 2 otaknya, kiri dan kanan, itu cenderung jadi orang-orang hebat. Matematis logisnya dipakai di kanan, ya, seni dan kreativitasnya di kiri. Itu kalau ditingkatkan benar-benar melalui musik, Anda pasti hebat sekali. Oleh karena itu saya terima kasih, Anda luar biasa. Saya sudah keliling hampir semua sekolah di NTT, ya. Saya baru lihat grup yang hebat seperti ini. Terima kasih. Kenapa? Kalau yang lain grup tapi tidak sebanyak Anda, mungkin 4-5 orang, ya. Tapi ini luar biasa. Terima kasih Pater, ya, Bapak Ibu Guru. Tingkatkan terus kreativitas anak-anak kita. Kembangkan terus, ya, semua pengembangan diri. Karena kecerdasan yang saya bilang tadi baru 2, ya. Ada matematis logis, itu dia punya kecerdasan menghitung, ya. Ada visual spasial, kecerdasan matanya, dia bisa jadi pelukis, ya. Nah, setiap ada juga verbal linguistik, ya. Kecerdasan bicara, ya. Ada juga kecerdasan macam-macam, ya. Anda bisa jadi versi terbaik yang hebat dari diri Anda masing-masing. Bapak Ibu Guru, setiap anak itu dengan karakteristik. Saya sering bilang ini, Bapak Ibu juga mungkin sering nonton. Kita tidak bisa paksa ikan itu naik pohon. Kenapa? Kecerdasan ikan itu apa? Berenang. Kita tidak bisa paksa monyet itu berenang. Kenapa? Kecerdasannya panjat pohon. Setiap anak itu, guru yang hebat, itu dia tahu bahwa kecerdasan anak-anak ini seperti apa. Akan ditingkatkan berdasarkan kecerdasannya, dan itu guru-guru yang hebat. Terima kasih sekali lagi sudah menunjukkan atraksi yang hebat, ya. Dan saya harapkan teman-teman Anda ini promo di sini hanya ini saja atau masih ada lain pengembangan diri yang lain? Ada olahraga, kami taekwondo baru ikut kejuaraan di Bobot, ada bawa pulang 2 medali emas dan 6 medali perunggu. Ada kejuaraan, ada karate juga ikut di UND baru, lalu ikut ada 2 emas dibawa pulang. Lalu kami punya sekolah beberapa lihat piala-piala tiap tahun main terus bola kaki, karena ada anak-anak asrama tinggal di sini banyak, lalu mereka di asrama sering main, lalu akhirnya dari situ tunjukkan dalam kompetisi bola kaki mereka bisa. Lalu kemudian Pater Koma itu dia mengajar ada klub bahasa Inggrisnya. Ini satu anak ini termasuk ini pintar ngomong bahasa Inggris, Bapak Kabit saya kalah dari dia. Kalau ngomong ini nanti mau sebentar mau wawancara Bapak Kabit, karena dia dari segi bahasa dia lancar omongnya segala macam. Dia bilang sama wawancara Bapak Kabit masuk di YouTube sekolah, karena kami punya YouTube sekolah Bapak Kabit itu termasuk YouTube yang aktif diisi terus oleh Pater Linus. Beliau ini ahli buat film, sehingga sekarang sudah proses untuk dapat uang dari YouTube ini. Nah, jadi karena subscriber yang sudah banyak, yang nonton juga sudah sangat banyak, sehingga sudah 4.000 sudah ini ya. Nah, menjelang sudah. Lalu penontonnya sudah sangat banyak. Lalu dari situ mereka kirim email ke kita, sudah atur sudah untuk kamu terima uang dari situ. Jadi sekarang sedang diproses. Baik. Bapak Ibu Guru, coba yang guru-guru bahasa Indonesia, Sumba ini punya satu potensi yang belum ditingkatkan. Itu adalah bagaimana, sebenarnya tadi saya bicara inspirasi ini waktu saya ke sekolahnya SAH. Di sana ada anak yang main filmnya sudah 2. Bagaimana desain pembelajaran kita, di sini sudah pelaksanaan kurikulum merdeka? Belum. Nah, bikin proyek-proyek tertentu yang bisa meningkatkan kreativitas siswa. Contohnya misalkan filmnya. Kalau memang Pak punya kompetensi di situ untuk YouTube-nya, nah bagaimana anak-anak itu bisa bikin film, ya,
Bisa tidak ini anak-anak? Bisa. Sudah ada film. Oh, sudah ada film? Di Oh, sudah ada. YouTube sudah ada. Oh, sudah ada. Segala macam. Oh, macam. Oke. Segala Berarti macam. saya terlambat informasi. Nah, ini tingkatkan terus ya. Dan ini menjadi penting ya. Di sini untuk yang literasi apa saja yang dibikin? Kami baru-baru dapat evaluasi tengah semester. Salah satu yang dikeluhkan itu ada anak-anak yang masuk ke kita itu karena datang dari berbagai sekolah, lalu kemampuan membacanya sangat rendah. Menulis juga huruf besar, kecil, titik, koma sudah tidak jelas lagi. Sehingga berpikir apa yang harus kita buat supaya anak-anak seperti ini mereka keluar dari kesulitan seperti itu. Terdapat banyak sudah perundingan di antara kami. Diusulkan yang pertama itu anak-anak yang punya kekurangan-kekurangan seperti itu dikumpulkan untuk mereka diarahkan ekskul sendiri. Jadi dilatih seperti kita dulu di SD, guru baca kalimat kita tulis, kasih tunjuk benar atau salah. Model-model begitu supaya mereka ini dibantu dari situ. Ada yang mengusulkan supaya kembali seperti dulu Bapak Kabit. Pernah kita jalankan di sini 15 menit sebelum istirahat saya pilih dulu untuk membaca buku atau apa saja. Kesulitan terjadi ketika bukunya kurang. Anak-anak ini tidak punya buku, lalu akhirnya hanya pegang-pegang saja buku catatannya mereka, lalu tidak berjalan dengan baik. Lalu saya bilang kita evaluasi dulu apa yang kita jalankan terus itu. Lalu sekarang ini mau dibangkitkan kembali itu, saya pilih sebelum istirahat karena kalau pagi kita pilih masih banyak yang terlambat. Nah, apalagi mungkin yang sudah tidak suka membaca memang sengaja lambat memang. Akhirnya sebelum istirahat kami bikin itu waktu itu. Kemudian tidak berjalan lagi. Sekarang kita mau hidupkan lagi karena melihat kekurangan-kekurangan yang dihadapi anak seperti itu. Lalu kita putuskan untuk semua guru tolong perhatikan supaya dalam mengajar itu ada bagian literasinya. Pasti ada bukunya itu yang bisa dipakai untuk membaca. Jadi selalu ambil waktu dalam pelajaran untuk memberi kesempatan kepada siswa untuk membaca sesuatu dengan tenang supaya kebiasaan membaca itu kemudian membuat mereka menjadi lancar dalam membaca. Dulu juga kemampuan numerasi kurang saya lihat. Ini perkalian kok banyak yang tidak bisa. Lalu saya bilang sama semua guru waktu itu, kamu semua kasih waktu 5 menit begitu supaya setiap anak itu diberi kesempatan maju ke depan untuk paling kurang menghafal perkalian dari perkalian sederhana sampai yang perkalian 9 misalnya 2 sampai 9. Jadi begitu karena berjalan di sini dalam perjalanan waktu dilupakan ketika kita menghadapi siswa yang sulit ingat lagi, ulang lagi begitu. Jadi itu yang kita coba buat di sini. Nah, Bapak Ibu, ini saya tambahkan sedikit. Inspirasi ini boleh dipakai. Ini sebentar dia akan, namanya siapa? Sofi akan wawancara saya. Nah, bagaimana keterampilannya ini bisa dieksplor lagi. Kalau memang ini nanti akan disampaikan di YouTube ya, dimuat di YouTube. Ajar anak-anak juga begini. Karena sistem pendidikan di Indonesia ini tidak mengakomodir pekerjaan yang dibutuhkan. Contoh, apakah ada sekolah khusus untuk wartawan? Mungkin ada khususnya, tetapi tidak dipersiapkan untuk mulai dari saat ini. Nah, hal yang seperti ini yang dilakukan adalah bagaimana? Besok-besok Sofi ini bisa jadi presenter yang hebat. Nah, apakah ini peluang kerja? Ya. Apalagi bisa jurnalis. Nah, apa yang bisa dilakukan? Anak-anak di kelompok literasi misalkan bahasa Indonesia bisa membuat buletin sekolah yang penulisnya itu anak-anak sendiri. Setiap karya anak-anak itu dipublikasi di sana, tidak hanya di Madi. Nah, itu usulkan untuk mendapatkan ISSN tidak terlalu sulit. Nah, itu bisa dilakukan. Nah, beberapa kreativitas ini perlu Bapak Ibu supaya apa? Saya bilang tadi, anak-anak difasilitasi di kecerdasan itu. Besok-besok mereka bisa jadi penulis yang hebat. Ya. Sekarang Bapak Ibu di televisi beberapa minggu terakhir meninggal Ratu Elizabeth ya. Bapak Ibu tahu siapa yang lebih kaya dari Ratu Elizabeth? Seorang penulis yang lebih kaya dari Ratu Elizabeth siapa Bapak Ibu? J.K. Rowling. J.K. Rowling, ya, penulis Harry Potter. Nah, kalau ini kecerdasan ini bisa diarahkan untuk anak-anak kita punya kecerdasan ini, mereka bisa menjadi penulis yang hebat. Kemarin apa yang kita lakukan, dinas mengeluarkan satu surat, entah ditindaklanjuti oleh semua atau tidak, bahwa manfaatkan waktu libur ya, dengan menulis tentang potensi-potensi wisata yang dikunjungi. Bapak Ibu pernah surat itu didapat? Dapat ya? Apa tujuannya Bapak Ibu? Supaya informasi tentang pariwisata kita di NTT itu diketahui oleh semua orang. Waktu kita posting di setiap media-media kita, YouTube,
apa bisa di YouTube ya, kalau video. Kemudian di Instagram, di Facebook, di website kita. Informasi tentang Walakiri itu banyak. Orang baru ketik Walakiri, setiap informasi kontributornya kan banyak sekali. Itu bisa langsung diketahui. Sumba menjadi terkenal. Nah itu dari mana? Dari banyak penulis-penulis ini. Oleh karena itu kita harapkan untuk anak-anak di tingkat sekolah juga mulai ditingkatkan. Nah, pengembangan semua potensi anak ini menjadi penting Bapak Ibu untuk kita bisa menghasilkan output ya, lulusan yang punya kecerdasan sesuai dengan karakteristik anak itu. Ini menjadi penting. Harapan untuk SMA Katolik ya, Andaluri di Sumba Timur ini menjadi sekolah yang punya keunggulan di berbagai bidang, salah satunya adalah di ekstrakurikuler, untuk bisa menjadi contoh untuk sekolah-sekolah yang lain. Nah ini Bapak Ibu Kepala Sekolah yang hadir, contoh yang baik ini bisa dibawa. Tadi saya bilang di sana bahwa ada praktik baik di salah satu sekolah. Di sini misalkan praktik baiknya seperti ini diambil, dibawa ke sekolah. Di mana misalkan untuk pengembangan tenun, misalkan rumah tenun yang bagusnya di Canberra, dari sini bisa ambil dari sana. Kemudian pengembangan vokasinya misalkan di Ahar Mangkali, diambil dari sana. Nah ini cara-cara untuk bagaimana kita berkolaborasi untuk membangun Sumba Timur. Jadi terima kasih Pakar bersama Bapak Ibu Guru yang sudah menunggu ya sampai jam 3:30 sekarang ya. Dari jam 4 sampai sekarang, 3:30 sampai sekarang. Harapannya anak-anak ini ya, mendapatkan pelayanan terbaik yang kita berikan di lembaga pendidikan ini. Baik, kesempatan mungkin mau wawancara, silakan Sofi. Ya, silakan. Kamu hebat. Mau jadi apa nanti? Cita-cita saya mau menjadi komikus, pembuat komik. Ya. Kamu punya potensi itu. Saya lihat dari raut wajahmu, kamu hebat. Ya, terima kasih, kamu Pak. bisa. Nah, oke. Silakan. Nah, jadi Pak, setelah kedatangan Bapak di sini dan setelah Bapak melihat pertunjukan musik dari teman-teman kami dari ekstrakurikuler biola dan gitar, menurut Bapak kesan-kesan apa saja yang Bapak dapat? Oh ya, menurut saya sungguh luar biasa ya. Anak-anak di sini memainkan musik dengan sangat indah sekali ya. Mereka bisa memainkan melodi yang luar biasa dan ini dilatih. Ini dilatih dengan penuh tanggung jawab dari para guru ya. Yang seperti inilah yang kita harapkan dari sekolah-sekolah kita. Bahwa di tiap sekolah mulai mengembangkan potensi peserta didik sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh peserta didik itu. Supaya apa? Anak-anak kita di saat mereka punya kecerdasan di bidang musikal ini kalau tidak difasilitasi maka lambat berkembangnya. Oleh karena itu saya memberi apresiasi untuk Pak Kepala SMA Katolik Andaluri yang sudah memberi kesempatan untuk anak-anak yang punya keahlian musik ini bisa berlatih dan mementaskan apa yang ditampilkan. Itu luar biasa. Baik, terima kasih Pak. Dan selanjutnya menurut Bapak pesan atau kesan atau motivasi bagi kami murid siswa-siswi di SMA Katolik Andaluri untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan dapat menjadi pribadi yang lebih maju. Baik, gunakan masa muda untuk menimba ilmu ya dengan penuh disiplin, tanggung jawab karena itu akan jadi budaya. Budaya yang baik untuk mengembangkan diri karena sekalipun masih ada di masa muda seperti ini ya, ini menjadi peluang emas untuk kita bisa memanfaatkan waktu belajar yang ada untuk tidak hanya meningkatkan kompetensi kognitif tetapi soft skill dan juga karakter. Karena itu modal terbaik untuk seorang lulusan SMA untuk bisa apakah melanjutkan kuliah ataukah bekerja ataukah berwirausaha ke depan dengan 3 aspek tadi. Oleh karena itu, kembangkan kreativitasnya, tetapi tidak lupa untuk mengembangkan potensi-potensi akademik ya, melalui kognitifnya ya, kemudian soft skillnya dan karakternya. Itu menjadi penting. Ya, terima kasih Pak. Jadi menurut Bapak soft skill dan hard skill juga harus perlu sama-sama diasah ya. Betul. Tidak hanya satu skill saja yang harus diasah, tidak hanya soft skill atau tidak hanya hard skill. Nah, teman-teman, setelah mendengar motivasi dari Bapak Kabid,
Pasti dalam hati teman-teman haruslah tergerak sedikit atau kecil saja semangat untuk kembali menimba ilmu, karena ilmu sangat penting. Seperti kata Bapak juga, pekerjaan apapun yang kita terima nanti, kalau kita usahakan dengan sangat baik, maka itu akan menjadi sebuah rezeki yang dapat membantu kita di masa depan. Terima kasih banyak Bapak atas kesediaan Bapak untuk melakukan wawancara bersama saya. Saya sangat senang bisa mewawancarai Bapak, karena ini merupakan kali pertama saya bisa mewawancarai orang tinggi seperti Bapak. Saya doakan kamu jadi presenter hebat, ya. Amin. Tingkatkan kompetensimu, ya. Allah bisa karena biasa. Teruslah berlatih, teruslah tingkatkan kompetensimu. Di umur seperti ini Anda bisa jadi orang yang hebat, ya. Ke depan terus belajar. Nanti saya akan lihat namamu di salah satu TV nasional, karena kamu hebat sekali. Amin. Terima kasih banyak Bapak. Jadi teman-teman jangan pernah patah semangat dan harus terus belajar, oke? Nah teman-teman, saya baru saja melakukan wawancara dengan Bapak Kabid. Sangat keren dan menyenangkan. Sekarang kita akan melakukan foto bersama. Bisa kelihatan semua? Udah, kok foto. Ya semua, senyum biasa. 1, 2, 3 kali. 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Sekali. Baik, anak-anak, sebenarnya kalau saya taunya dari awal, kamu bisa tampil di hadapan Ibu Negara saat ini. Kenapa? Karena yang berangkat kita bikin konser 1000 Sasando yang akan tampil live di Marina Labuan Bajo itu tanggal 29 September. Ini dari Kupang kita kirim 525 orang. Pemain Sasando dan pemain biola. Kita juga dapat. Nah, Sayang sekali. iya. Kenapa begitu? Karena kita tidak tahu. Kalau tahu saja kamu bisa bergabung di sana. Nah, yang main Sasando itu 425 dari Kupang, kemudian sisanya dari Labuan Bajo. Pemain biola, nah, itu juga kita kirim di sana. Tapi teruslah berlatih, ya. Nah, latihan bagus, nanti ke depan ada event-event kita bisa undang, ya. Baik, terima kasih, ya. Terima kasih Bapak. Keren. Ya, teman-teman, kita akan bersama Pak Kabid untuk berkeliling sekolah melihat kondisi dari SMA Katolik Andaluri. Yuk ikutan. Jangan kesana. Biar aja. Ayo. Nah, kali ini Bapak Kabid mengunjungi koperasi dari SMA Katolik Andaluri. Ayo kita simak. Kita ke tempat lain. Seperti yang teman-teman bisa lihat juga, SMA Katolik Andaluri sangat arsi, hijau, dan tentu saja sejuk. Ini video Pak Kabid, saya kebetulan punya relasi di Jerman. Saya kemudian merancang sendiri PJ ini. Sampai yang lain. Lalu ada saya punya teman tukang besi. Mereka kalau jadi karet bayar. Saya bikin punya laci ini karena saya lihat anak-anak simpan sampah di laci. Guru yang lain yang mana? Ada bapak satu di depan kerja di sini. Lalu saya sekarang jangan dan saya lihat anak-anak simpan tas di lantai. Maka saya sudah sekarang bikin lantai tapi dari jaring. Oh, jaring. Supaya kalau seperti itu saya jatuh kertas. Tidak ini. Kalau ini simpan. Inovasi dari Paterkus. Paterkus kreatif. Kamu jadi siswa sekarang? Jadi siswa? Bapak,
bisa teman-teman lihat juga gambar-gambar di tembok, di dinding. Sangat melambangkan SMA Katolik Andaluri, yaitu pelajaran bahasanya, musiknya, juga kreativitas dari anak-anak. Apa namanya, anak-anak itu buat sesuatu yang kita itu sebagai kebersihan, mengerti sendiri, kebersihan sekolah. Nah, ini kalau saya sadar kebersihannya seperti ini, harus begini. Kalau di lantainya masih ada ini gula karet, tidak boleh. Ini bapak yang biasa di sekolah, apa saja. Nah, bisa pakai ibu guru dengan tempat sekolah yang dengan tinta. Kayu, keramik, segala macam. Semua kaca semuanya. Kalau terus segini. Mandi dong, pakai kontes, mandi kemari dong ini. Ini SMA Andaluri begini nih. Nah, ini. Baru tempat sampahnya nanti di bawah. Nah, kalau SMA begini berarti paniko harus lebih baik. Oke, setuju? Paniko dan panik. Mereka normal itu tidak mau berusaha. Kata-kata ini luar biasa, memberi inspirasi untuk foto ini. Beliau kasih. Mari Bapak Ibu, nanti boleh di sini semua. Mari di sini, duduk begini. Foto dari Sini. Sini bagus ya. Ayo saya foto. Oh bagus nih. Yup. Dan kali ini adalah sesi foto bersama guru-guru SMA Katolik Andaluri beserta bapak-bapak dari Dinas Pendidikan dan Pak Kabir. Yup, sesi foto bersama. Ya. Sesi foto bersama. Saya sangat senang karena duduk di meja ini. Meja ini bisa desain meja kelas kita seperti ini. Nah, Bapak Ibu, saya cerita sedikit. Yang seperti ini ilmu yang menghasilkan uang. Besok dia tidak perlu hebat-hebat matematika. Dia cukup tahu bikin las seperti ini. Dia bisa berusaha ini, jual meja gitu. Kalau satu meja itu bisa ongkosnya 100.000 atau 150.000, sudah modal dia hidup. Nah, bagaimana proses ini bisa diterapkan di dalam pembelajaran? Ini menjadi penting. Nah, ini saya kasih motivasi. Bapak Ibu yang guru yang masih bujang-bujang di sini, ada guru honorer? Banyak. Guru honorer mana? Guru honorer. Pak, nah ini saya tanya, ini tidak tanya gaji, tapi gajinya berapa? Cukup untuk hidup berapa? 1 juta. 1 juta. Nah, kenapa saya bilang begini? Bapak Ibu mungkin tadi tanya, saya dari guru ya, dari guru sama seperti Bapak Ibu ya. Siapa di sini yang umur 28 tahun? Sudah ada yang di sini umur 28 tahun? 28 tahun ke bawah nih? Ya 28 mana? 28 ke bawah. Nah, Helen. 28 ke bawah. 29. Nah, Bapak Ibu, saya 29 sudah jadi kepala sekolah. Ya, kepala sekolah swasta. Tapi itu bukan milik, itu tidak didapatkan dengan mudah ya. Saya orang dengan sejuta keahlian, saya jujur. Ya. Las bisa, bikin meja bisa, pasang keramik bisa, pasang listrik bisa, pasang air panas bisa, pasang kloset bisa, tukang bisa, perbaiki laptop bisa, perbaiki peralatan elektronik bisa, mobil sedikit-sedikit. Nah, pagi mengajar, siang jadi petugas data di dinas, malam tukang servis. Nah, kenapa saya mau sampaikan? Kenapa saya mau sampaikan ini kepada kita semua? Kalau anak-anak kita ajarkan mereka punya keahlian, bisa saja ini kenapa penting? Ya.
tadi saya sudah bicara dengan Pak Pater, ya. Anak-anak yang kita hasilkan itu berapa persen yang akan kuliah? Kalau dia tidak bisa kuliah karena keterbatasan ekonomi, dia punya keahlian-keahlian seperti ini, oh ini bisa hidup ini. Ini salah satu contoh, misalkan meja untuk meja belajar. Bapak Ibu kalau masuk ke hotel-hotel yang besar di Jakarta, sekarang itu tidak lagi menggunakan kayu untuk mejanya. Tapi di dasarnya ini, itu yang kemarin saya bicara dengan Pak Niko, Kepala SMK Negeri 2, sudah mulai seperti ini. Ini lebih mudah, tapi lebih kuat. Lebih gampang diangkatnya, tapi lebih kuat. Nah ini. Bagaimana anak-anak kita dilatih untuk melihat bahwa potensi pekerjaan itu bukan hanya PNS, maka mindset ini harus mulai berubah. Bapak Ibu guru sekalian, guru honorer, bukankah masih banyak teman-teman guru, teman-teman kuliah yang saat ini masih belum jadi guru? Betul ya? Masih banyak atau sedikit? Masih banyak. Kenapa? Karena keterbatasan lapangan pekerjaan. Data kita hanya 0,01%, 0,01% industri lowongan pekerjaan ada di NTT. Supply kita besar, supply lulusan yang besar, demand-nya sedikit, kebutuhan akan tenaga kerja itu sedikit. Nah, kalau sampai level universitas saja seperti itu, anak-anak kita yang kita hasilkan, kalau tidak kita persiapkan dengan berbagai macam keahlian, nanti bisa saja mereka jadi pengangguran. Oleh karena itu terima kasih Pak Ten. Yang seperti ini nanti Pak siapa namanya Pak? Pak Johan. Nah, Pak Johan bisa kan di pengembangan diri bisa saja pertukangan seperti ini bisa. Kenapa? Saya lihat ini di salah satu sekolah di SMA Negeri 1 Maumere. Di SMA 1 Maumere itu ada kelas khusus untuk menjahit. Itu di PKWU-nya diajarkan untuk menjahit. Bagi yang anak-anak perempuan yang tidak mau kuliah, mereka diajarkan keahlian itu untuk menjahit. Nah kalau menjahit Bapak Ibu pakai seperti yang saya pakai ini berapa ongkos jahit? 300, 3,5. Kalau dia jahit 3 saja lanjut atau 4 saja, bukankah dia gajinya lebih tinggi dari gaji seorang guru honorer? Betul ya? Nah bagaimana keterampilan ini kita kasih ke anak-anak? Untuk Bapak Ibu guru, kembangkan multiple kompetensi. Multiple kompetensi untuk anak-anak kita. Kenapa? Kecerdasan itu bukan hanya satu saja. Kalau di Alkitab, talenta itu ini rombong ya. Ada yang dapat berapa talenta? Ada yang dapat 1, betul ya? Ada yang dapat berapa lagi? 2. Ada yang dapat 2, betul ya? Ada yang dapat 5. Nah, kalau dikasih 1 tidak mau kembangkan, kemana? Ya itu yang dapat hukuman kan? Anak-anak juga begitu. Anak-anak bisa yang menyanyi, dia misalkan kayak satu Sobi misalkan. Sobi bisa bahasa Inggris? Bisa. Bisa apa lagi? Bisa menggambar? Bisa menggambar. Bisa. Berarti dia multiple kompetensi. Nah, berarti itu anak-anak yang dikasih Tuhan dengan banyak kecerdasan. Nah, kalau itu dikembangkan nanti sama-sama bagus bisa hidupnya ini sukses. Bapak Ibu contoh ya, presiden kita kembangkan potensi cadangan siswa. Potensi cadangan siswa ini seperti apa? Presiden Jokowi sarjana apa Bapak Ibu? Insinyur apa? Kehutanan. Insinyur apa? Kehutanan. Kehutanan ya, betul ya. Setelah tamat dia kerja apa? Mebel, betul ya. Apakah ada hubungan sarjana kehutanan dengan mebel? Serumpun tapi tak sama, betul ya. Nah, Bapak Ibu lihat, kalau dia tidak punya kecerdasan mebel, apakah dia bisa hidup? Nah, anak-anak juga begitu. Sekalipun dia di jurusan IPA, tetapi dia punya kecerdasan tertentu, tingkatkan itu. Nanti kelak dia bisa hidup dengan kecerdasan. Bapak Ibu akan ketemu sarjana hukum tetapi bertani. Bapak Ibu ketemu sarjana pendidikan tetapi jual ikan, karena kecerdasannya di situ dan jual ikan hebat, bisa sukses. Ya. Oleh karena itu kembangkan bakat minat anak, salah satunya ini. Kalau bisa ini jadi program ekstra ajar yang laki-laki pasca untuk bagaimana kembangkan teman-teman SMA, SMK
ini harus di ini. Kalau SMA bisa, kenapa SMK tidak bisa? Nah, itu kita betul ya. Ini ketua MKKS ada di samping saya. Tadi pernah buat SMK 5. Oh, pernah buat bikin sama. Kalau bisa yang SMK jual kasih SMA yang lain. Kemarin saya minta SMK Negeri 1 Takari bikin untuk Astra, kerjasama dengan Astra. Semua sekolah SMP-nya ambil di SMK Negeri 1 Takari. Kalau Takari dia pengembangannya itu memang kompetensinya tidak apa. Nah, kalau di sini ini dibuat luar biasa. Terima kasih ya. Sekolahnya bersih sekali. Nah, bagus. Ini 2 sekolah yang saya lihat sampai kebersihannya bagus. Ini dan Ahar juga bagus ya. PGRI. Nah, PGRI. Mantap ini. Sama Kristen. Ini standarnya harus seperti ini. Bapak Ibu, ini budaya. Budaya itu mengajarkan untuk bertanggung jawab. Besok dia mungkin tidak pintar matematika, tapi dia punya budaya bertanggung jawab. Dia jadi petani yang bertanggung jawab, dia jadi rohaniawan yang bertanggung jawab, jadi PNS yang bertanggung jawab, guru yang bertanggung jawab, apapun itu menjadi penting. Oke, saya pikir itu Bapak Ibu. Kami akan berkeliling. Terima kasih ya. Setelah berkeliling langsung ke satu sekolah. Oh, foto. Kami keliling-keliling. Oh, tiap kelas ada ini ya, tempat sampah ini. Ada ini Bapak kami. Dari waktu chat sekolah dengan Matex, saya bilang kita bikin tempat sampah dari itu lembar Matex. Mengapa demikian? Kami ini kuat dan abadi. Anak-anak lempar tendang sepak pun dia tetap begini. Ya teman-teman, salah satu ciri dari Andaluri adalah kebersihannya dan tempat sampah yang ada hampir di setiap sudut sekolah. Cara-cara yang kayak begini tinggal undang ini teman-teman yang masih tadi yang saya bilang. Tinggal datang saya bilang ini tiru status saja, pulang pakai sudah. Nanti foto sama di YouTube saya upload di YouTube. Saya kenakan nanti yang foto begitu. Kalau Bapak Ibu, waktu saya dari kepala sekolah saya jalan keliling begini. Kalau kotor, saya ambil sampahnya saya buang di dalam. Dan tidak boleh ada sampah. Nah, standar kebersihan keramiknya ini sudah tidak boleh kotor. Kenapa? Kalau di rumah itu hanya 4 orang bisa bersih itu keramik. Kenapa di dalam kelas yang 30-an orang kok kotor? Di rumah itu anak itu manusia, tetapi waktu dia di sekolah dia jadi apa? Kita tidak mengajarkan dia bertanggung jawab. Ini tadi tidak saya bilang di sini, tetapi di sekolah lain. Nah, ini tidak diperhatikan oleh guru. Kenapa budaya? Budaya itu sama seperti kita tanam pohon. Kalau dia sudah bengkok begini dan sudah keras, kita kasih lurus begini nanti patah. Makanya kalau ini budaya yang bersih seperti ini, kalau di tempat-tempat wisata kita banyak itu sampah-sampah. Kenapa? Karena orang makan buang sembarangan, itu budaya. Nah, kalau dia sudah dilatih begini yang bersih begini, sampai di rumah dia mau buang sampah sembarangan, takut. Bapak Ibu guru kalau misalkan sudah bersih begini ya, sudah bersih begini, kalau ke sekolah yang kotor bagaimana? Kita harus pilih. Pingin pilih ya? Iya, pilih. Kalau saya jadi kabin, saya pernah rapat di WC yang bau. Jadi saya undang rapat begini, WC-nya bau sekali. Ya. Saya undang bilang mari kita rapat di dalam WC. Ya. Saya rapat di sekolah yang ada di grup itu lihat. Ada sekolah yang saya masuk itu lingkungannya rumputnya tinggi-tinggi, kita rapat di dalam rumput. Karena begini, belum ada juga orang yang sadar. Seharusnya urusan kebersihan itu tidak boleh lagi kabin itu urus, tidak boleh lagi. Kenapa? Tanggung jawab itu harus diselesaikan oleh wali kelas, ya. Dan kepala sekolah juga tidak lagi boleh urus. Kenapa? Wali kelasnya yang urus sudah. Kenapa? Soekarno bilang begini, berikan aku 10 pemuda maka akan guncangkan dunia, betul kan? Anak ada 36 tapi belum terguncang-guncang. Betul ya? Iya, antar sampah kepala sekolah. Oh jangan, besok-besok wali kelas, bila perlu wali kelas saya begini saja, anak-anak langsung selesaikan semua. Nah, begitu ya? Ini ada sapu khusus memang. Ada sapu khusus untuk. Ya kadang seperti itu. Saya ini cuci WC.
saya cuci WC, ya. Sama ya. Saya cuci WC. Makanya kalau saya lihat kotor itu saya punya jiwa ini terguncang begitu. Saya kotor itu saya jiwa ini terguncang. Begitu. Oke. Foto bersama. Bagus. Kita foto di mana? Di depan. Oke, di depan. Baik. Nah, jadi ini standar sudah ini. Besok-besok sekolah akan begini. Ya, teman-teman bisa teman-teman dengar. Keliling. Dan ini sekolah yang Bapak tidak keliling karena Bapak sudah percaya. Di depan. Pokoknya jangan kasih mati ya, sambung terus ya. Nah, teman-teman, seperti yang teman-teman bisa dengar, bahkan Pak Kabid saja mengakui kebersihan dari SMA Katolik Andaluri. Apalagi sih yang harus diragukan dari SMA Katolik Andaluri? Yuk kita simak kegiatan selanjutnya. Saya pikir salah ini apa? Teman-teman, nah pada kesempatan kali ini adalah sesi foto bersama guru-guru dari SMA Katolik Andaluri. Gabung aja, gabung cahaya. Nah teman-teman, ini adalah kakak-kakak yang baru saja menampilkan Gabung. musik yang sangat keren, biola dan gitar. Gabung, Eka. Yup, mari kita lihat. Boleh pegang ini? Boleh pegang saya? Tinggi ini, coba saya kasih. Begini. Bisa semua. Semua bisa. Mari. Mari semua. Mari. Kasihlah semua. Mari. Lihat mukanya. Kayaknya Bapak dulu kayaknya. Mari. Kanawa selaku juru kameranya. 1, 2, 3. Teman, salam literasi. 2, 3. Sama hebat. Sekarang gimana? 1, 2. Kita lagi, cinta. 1, 2, 3. Sampai lagi. 1, 2. Oke, sesi foto bersamanya pun sudah selesai. Tutup. Nah, teman-teman, ini adalah akhir dari acara pada sore hari ini. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan kami pada sore hari ini, yaitu kunjungan dari Bapak Kabid Pendidikan. Nah, teman-teman, jangan lupa akan pesan dari Bapak juga, yaitu selalu semangat dan selalu rajin belajar. Tetap asah soft skill dan hard skill kalian. Terima kasih. Salam Andaluri. It's all.